Indonesia ketika di Piala Asia 2004, kemudian SEA Games 2023 dan Piala Asia 2023. Apakah ini akan menjadi pertandingan keempat bagi Philippe Troussier gagal menang menghadapi Indonesia atau kalah? Itu harapan kita ya Bung Tio. Hanya memang kita berharap pemain kita benar-benar fokus. Saya yakin Vietnam akan memancing emosi pemain kita lagi. Sudah mereka bermain di Cywar di dunia maya, mereka akan Cywar lagi di lapangan. Jadi ini yang kita tunggulah, fokus pemain kita. Ya, kita lihat bagaimana formasi starting line up dari Indonesia. Di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru saya dan Jay menjadi salah satu kunci di belakang, dan saya sangat menunggu Yaakob Sayuri bermain seperti di Piala. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi juga hadir untuk menyaksikan pertandingan ini. Tentunya harapan besar juga menang untuk Indonesia, Bung Wesley. Jokowi emang suka sekali sepak bola ya. Oh. Ya, hampir kita lihat malam minggu itu nonton bola gitu. Oh. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya? Iya. Ya, inilah Rizky Ridho, kapten ke-11 setelah Asnawi tidak ada. Juga tidak ada Jordi Amat, kapten ketiga dari Indonesia. Wasit asal Qatar yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Dan juga kapten ke-11 dari Vietnam, Du Hung Dung, yang juga sudah melakukan Cywar ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan, gaya bermain yang sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak menyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada kejutan perubahan dari Sinteyong menghadapi Vietnam. Ya, Vietnam, tentunya inilah susunan pemain dari Vietnam. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Van Duc yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik bagi Vietnam dan tidak bermain di Piala Asia. Ya, yang harus diwaspadai adalah nomor 15 tentunya, Din Bach. Ini juga sangat berbahaya. Serta nomor 11, Nam Dung. Ya, seperti apa Anda melihat situasi atau susunan pemain yang diturunkan oleh Indonesia saat ini, Bu Wesley? Sepertinya ingin bertahan dari awal untuk meredam dulu serangan Indonesia. Karena mereka tahu Indonesia sangat cepat di sayap. Dengan formasi, rasa-rasanya saya akan melihat pertarungan Vietnam lebih banyak di tengah. Melakukan serangan balik yang sangat baik kepada Nam Mandung dan Nguyen Linh Bach. Ya, sayang sekali lapangan Gelora Bung Karno tidak semulus ketika RCTI menayangkan pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina ya. Beberapa waktu lalu ini sangat mulus sekali. Ya, situasinya adalah ketika itu tidak ada gangguan rumput yang selalu aman dari injakan orang banyak ya. Wesley, Indonesia menang? Saya berharap dan saya yakin kita bisa menang. Amin. Baik, kita akan menuju ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk bergabung dengan rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Rumi yang akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Vietnam. Silakan Bung Ahai, silakan Bung Ma'ruf. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah saat-saat yang kita nantikan. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno di grup F. Indonesia memakai kostum putih emas merah, sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lewat gol tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sedangkan Vietnam harus tersingkir karena memang tidak pernah meraih satupun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf El Rumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Ma'ruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina, dan sekarang berada di dasar klasmen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam, dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasmen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Bung Hadi. Ya, nampaknya Vietnam meskipun bermain tandang langsung melakukan tekanan sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Witan Sulaiman dilanggar para pemain Vietnam kini, dan Vietnam hadir di GBK dengan
hampir 5 pemain intinya tidak bisa bermain, Bung Maruf. Iya, ada total 5 pemain yang tidak bisa berpartisipasi karena alasan cedera, dan itu membuat mereka harus realistis di pertandingan kali ini. Beberapa media Vietnam mengatakan bahwa mendapatkan 1 poin di kandang Indonesia sudah menjadi hasil yang bagus dengan situasi dan kekuatan yang sekarang mereka bawa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung Hadi. Nampaknya ada 1 pemain Indonesia yang masih tergeletak, sedangkan Vietnam langsung melakukan tekanan cepat. Kita lihat, kita belum lihat siapa yang masih tergeletak. Masih dikuasai para pemain Vietnam, dan nampaknya memang bola harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pemain Indonesia, itu Witan Sulaiman. Dan sedangkan di tim Indonesia juga ada Ekan Bagot, Jordi Amat, dan juga Yance Sayu yang tidak bisa bermain, Bung Maruf. Betul, ditambah lagi Asnawi yang mendapatkan akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Tapi yang menarik tentu saja adalah bagaimana ini adalah menjadi sejarah baru Indonesia ketika ada 5 pemain yang keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia, Bung Hadi. Sebuah era di mana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia. Ya, tentu saja kita ingat bagaimana keturunan Belanda pertama yang menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat tim nasional dan penjaga gawang legendaris Van der Vins, yang juga penjaga gawang Persija Jakarta. Kita lihat Jai Ijes, pemain yang langsung melakukan debut di tim nasional, langsung menempati posisi center back, dan menempati posisi tengah kita Justin Handar kepada Hadi Satrio yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti saat uji coba atau friendly melawan Oman saat kalah 1-3, Bung Maruf. Iya, jujur tadi kita juga sempat terkejut ya, karena terkejut. justru Andri yang justru ditampilkan. Nadio, ya? Iya, betul, karena Nadio yang diprediksi akan tampil. Pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet. Kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi kabar terakhir memang kondisi Nadio yang tidak terlalu bugar sehingga tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini, Bung Hadi. Untuk cerdik kita lihat nomor punggung 11 Nam Mandung, pemain yang masih berusia muda sekali karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas Vietnam. Vietnam pertama kali bermain di Stadion Gelora Bung Karno tentu saja di Asian Games 1962. Saat itu melawan Indonesia, saat itu masih bernama South Vietnam atau Vietnam Selatan, dan saat itu mereka kalah 1-0 dari Indonesia. Dan secara keseluruhan tentu saja Indonesia masih unggul, Bung Maruf. Iya, kalau kita bicara head to head secara keseluruhan dari 28 kali penampilan atau 28 kali pertemuan, Indonesia menang 9 kali, 11 kali imbang, dan 8 kali menelan kekalahan. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara soal bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013, dan kemudian terakhir adalah bermain imbang tanpa gol 0-0. Saya lihat tadi bola dibiarkan saja oleh Jai Ijes, pemain Venezia di Serie B Italia. Inilah Ivar Jenner, pemain asal Jong Utrecht di divisi kedua di Liga Belanda. Kapten inilah Rafael Strijk, kapten ke-11 yang mereka dengan posisi Asnawi dan juga Jordi Amat yang absen bermain. Karena kita lihat ya Ijes kepada Marcino Ferdinand. Pelanggaran tadi kita lihat Marcino Ferdinand dilanggar tadi kita oleh Dong Hung Dung yang saat melawan Indonesia di Piala Asia tidak bermain saat itu, Bung Maruf. Betul, dan memang kalau dilihat bagaimana starting line up di Indonesia ketika pertemuan di Piala Asia, memang ada beberapa perubahan. Vietnam ada total 5 perubahan yang dilakukan, sementara Indonesia ada 6 perubahan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong karena faktor cedera dan tentu saja faktor tidak bermain, kemudian juga faktor akumulasi kartu, dan tentu adalah bagian dari taktik yang diinginkan oleh Sintayong, terutama bagaimana beradaptasi dengan kedatangan wajah-wajah baru di timnas Indonesia, Bung. Tentu saja tapi kita masih menyayangkan belum hadirnya Tom Haye dan Betul. juga Radgar Mangun yang belum selesai pindah federasinya, Bung Maruf. Ya, harapannya adalah di pertemuan kedua ya, di itu Vietnam, akan tampil dan itu akan membuat penampilan atau kemudian kekuatan Indonesia tentu akan sangat kental dengan aroma Eropa atau kemudian aroma Belanda rasa Indonesia, karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia.
Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Null tadi. Pam Chuan Man, belum sebuah pelanggaran. Nampaknya tadi bola diblok saja oleh Nathan Null. Ya. Akselerasi yang coba dilakukan oleh Pam Chuan Man tadi, Bung Maruf. Ya, so yang ditujukan oleh Nathan. Tentu semua orang ingin melihat bagaimana penampilan dari Nathan. Pemain yang sekarang justru dalam tanda kutip menggeser posisi dari Pratama Arhan, Bung. Ini adalah wilayah yang hampir di mana Pratama tidak tersentuh. Tapi ketika Nathan ada, sepertinya Sintayong ingin melihat sejauh mana Nathan bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, lempar ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Muindin Bach. Harus hati-hati Muhammad Adi Satrio. Nampaknya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcelo Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. Akselerasi yang cukup berani tadi dilakukan oleh Hoki Caraka, membuat kepalanya mungkin terbentur tadi. Benturan yang cukup keras. Hoki Caraka yang menempati posisi Rafael Strike, sedangkan Rafael Strike agak bergeser ke kiri, Bung Maruf. Betul, dan memang ini juga menurut saya menjadi salah satu kejutan ya, sebuah keberanian dari Sintayong ketika menurunkan Hoki Caraka. Artinya bahwa dengan usia yang masih sangat muda, kemudian yang pertandingan cukup penting, bermain di depan pendukung sendiri, dan kemudian dia diturunkan langsung sebagai starter berdua dengan pemain-pemain yang lebih banyak punya cap bersama dengan timnas. Tapi kalau kita lihat bagaimana catatan dia bersama dengan klubnya di kompetisi domestik, maka Hoki layak mendapatkan perhatian karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, membuat dia menjadi salah satu pemain lokal yang cukup produktif di kompetisi domestik. Tendangan bebas Wang Buch, kita lihat pelanggaran dilakukan Hoki Caraka kepada Do Hong Dong, Wei Huang Viet An, Pang Chuan Dai. Langsung umpan jauh, sangat berbahaya, harus hati-hati. Kita lihat Rizky Ridho berduel dengan Nam Mandung tadi. Masih agak kesulitan nampaknya pemain Indonesia untuk memainkan bola karena memang Vietnam pun langsung melakukan pressure. Betul, mereka melakukan tekanan langsung ya. Mereka mengambil inisiatif menyerang dan ini bisa jadi memang tidak ingin memberikan kesempatan Indonesia untuk mengembangkan permainan sekaligus lebih beradaptasi dengan situasi, karena kalau membiarkan Indonesia berkembang di depan pendukung sendiri akan beresiko. Philip Trossard tentu tahu bagaimana ketika timnya menangani ketika dia bersama dengan timnas Qatar, bersama dengan timnas Vietnam, saat memberikan kesempatan Indonesia kalah berinisiatif dia, kalah berinisiatif karena itu mengambil inisiatif. Meskipun awalnya memang beberapa media Vietnam sempat membocorkan bahwa cenderung untuk melakukan counter, tapi yang kita lihat di lapangan justru adalah agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain dari Vietnam sejak kick off babak pertama tadi. Ya, sehingga menit ke-9 nampaknya para pemain Vietnam terus melakukan tekanan-tekanan pressure kepada para pemain Indonesia. Nguyen Phuong Duc tadi langsung kepada Pam Chuan Thai, masih ke kiri kita lihat ada Mo Min Trong, langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tadi Marcelo Ferdinand, Nguyen Tai Son, Pam Chuan Thai, umpan jauh langsung arahkan kepada Nam Mandung. Oh, nampaknya belum keluar tadi, kita lihat kini Justin Hubner sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael Strike. Berduel kita dengan Bui Chen Tung, tapi bola memang terlalu jauh sehingga keluar. Masih agak kesulitan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Jadi memang lapangan agak sedikit tidak rata, Bu. Agak sulit nampaknya para pemain Indonesia untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Iya, karena memang itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian tidak ada coba lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, baik itu untuk timnas Indonesia atau kemudian juga timnas Vietnam. Karena memang situasi lapangan harus membutuhkan perawatan ekstra pasca bekerja ekstra keras di beberapa bulan terakhir. Jadi ini memang juga menjadi kendala untuk bagaimana bisa bermain untuk bola-bola bawah. Ditambah lagi, Bu, kita juga harus realistis bahwa ada beberapa pemain yang butuh adaptasi karena mereka juga baru bergabung, mereka baru berlatih beberapa hari. Jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman, terutama di barisan belakang ya, dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. Belakang tadi Justin kepada Adi Satrio, kini Jay Jess, Marcelo Ferdinand, langsung pressure dari Odio Fundung, umpan cepat, hati pada Huang Duc, masih Huang Duc, umpan 1-2 di kotak penalti, harus hati-hati Indonesia. Teruntuk tadi, oh nampaknya ada tendangan penjuru, nampaknya pemain Vietnam langsung melakukan akselerasi yang sangat cepat tadi. Kita lihat Huang Duc dari Bung Maruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Huang Duc berkombinasi dengan kemudian ada Nguyen Din Bach dan tentu saja menyerang mereka Nam Mandung. Ini seperti menjadi 3 trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Indonesia. Dengan penjuru pertama Indonesia, Nguyen Din Bach, yang penampilannya cukup memikat di Piala Asia kemarin.
Ada Min Trong, Wei Tian-tung, umpan langsung kotak penalti sangat berbahaya. Datang kita lihat tadi Chai Ijes, pemain asal Venesia, kelahiran Mierlo, Belanda. Kita lihat bagaimana tadi bola yang mau disambar tadi oleh Bui Huang Viet An, center back yang tadi maju ke kotak penalti dengan penjuru. Nampaknya yang kedua kalinya akan dilakukan oleh Do Hun Dung, kapten ke-11, pendek saja kini. Witan Sulaiman tadi turun ke bawah, umpan langsung pendek tadi datangnya, jatuh di kaki para pemain Vietnam kembali. Umpan setelah Do Hun Dung, gagal Do Hun Dung, Yakob Sayuri, Rafael Strike. Nampaknya kembali lempar ke dalam buat Vietnam. Iya, pressure ya, kita belum bisa menekan, ya, kemudian bisa melewati garis tengah dari permainan Vietnam ya. Kita betul-betul ditekan, kita betul-betul dipaksa untuk bertahan sejauh ini. Ini seperti di 2023 kemarin Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan dan saat itu Indonesia berhasil untuk menguasai permainan dan kini nampaknya kita lihat Rafael Strike gagal tadi. Pang Xuanman masih kuasai oleh Pang Xuanman, dilewati tadi Rafael Strike. Ada Justin Hubner, pendek kepada Marsno Ferdinand. Ada Rafael Strike, sangat baik Rafael Strike, masih Rafael Strike. Pelanggaran kah? Dibiarkan saja tadi oleh wasit. Gui Chen-tung kini ke belakang, sapu bola nampaknya diblok tadi oleh Marsno Ferdinand. Masih kesulitan para pemain Indonesia untuk bisa menguasai bola dengan sempurna di babak pertama ini, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bagaimana treatment yang dilakukan oleh Vietnam ketika mereka kehilangan bola, ada 3-4 pemain yang menghentikan pergerakan dari Rafael Strike yang membuat dia tidak bisa leluasa dan menutup jalur passing yang kemudian akan dilakukan oleh Rafael Strike, pemain muda yang memang masih menunggu gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia, terutama untuk timnas senior, Bung. Ya, tendangan gawang, jaga gawang berdarah Republik Czech, Wayne Philip. Ada Justin tadi, kembali Dong Hun Dung, masih menguasai permainan para pemain dari Vietnam. Nathan gagal tadi untuk mengangkat bola, pemain asal klub Swansea sebenarnya, sehingga dikerjakan di klub di Renvin dari Belanda, dan sampai saat ini sudah 2 kali bermain buat di Renvin, Bung Maruf. Ya, dia bisa memperkuat timnas Indonesia sebenarnya sudah 2023 sejak kemudian dia sempat disahkan, tapi kemudian baru melakukan sumpah beberapa waktu yang lalu. Pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Semarang. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Wayne Philip tadi. Justin Hubner, kita sangat Rafael Strike gagal, masih Justin. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Justin Hubner. Benturan yang cukup keras dengan Mandu, pemain depan asal Vietnam. Kira-kira ada sekitar 60.000 penonton yang memadati Stadion Gelora Bung Karno sore ini pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Dan Vietnam memang di 8 tahun terakhir agak sulit dikalahkan, sehingga baru di Piala Asia kita mampu menaklukkan Vietnam. Kita terakhir kali menang di sebelum tahun 2023 di Piala Asia ada di Piala AFF 2016 di semifinal saat itu, sehingga Indonesia mampu maju ke babak final untuk menantang Thailand. Adalah Justin Hubner yang dibiarkan oleh klub Jepang Keizo Osaka. Tendangan bebas buat Vietnam, Do Hun Dung, kapten ke-11. Agar hidup Indonesia, umpan langsung panjang. Ditinju saja oleh Adi Satrio. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Adi Satrio tadi. Inisiatif dan sangat baik tadi dilakukan oleh Muhammad Adi Satrio, pemain kelahiran Tangerang yang kini memperkuat PSIS Semarang. Dan penampilannya benar-benar menjadi pemain itu di Semarang, Bung Maruf. Betul, meskipun kalau bicara di level timnas dia baru tampil 2 kali ya, Bung. Satu kali begitu? Ya, 2 kali atau kemudian 1 kali. Tapi memang kalau kita lihat dia harus bersaing dengan penjaga gawang yang lebih punya pengalaman. Lempar ke dalam yang sangat berbahaya tadi dilakukan sangat baik, seperti yang sering dilakukan pelempar jauh Indonesia, Arahan Pratama, kapten ke-11 Rizky Ridho. Kini
pertandingan atau masa pertandingan ini sudah memainkan 33 caps untuk tim nasional Indonesia. Ijas kembali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri. Rafael Strike, Nathan, Justin Hubner, sangat baik, tidak offside. Offside nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi memang Hoki Caraka. Minta bola diulang tadi Vietnam. Huy Quang Viet An yang juga bermain di Piala Asia melawan Indonesia, ke kanan pada Bui Tien Tung. Masih Bui Tien Tung, arah kepada Kwon Dung sangat baik. Pam Xuan Man, masih Pam Xuan Man ke belakang ada Bui Tien Tung, masih kepada Huy Quang Viet An. Masih Viet An, siapa yang kita berikan umpan jauh panjang kosong tadi, hampir saja berbahaya kepada Win Tyson tadi. Beruntung bolanya terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Jai Ijes, Marsuna Ferdinand yang kini berada di lini tengah. Di Piala Asia dia lebih banyak bermain di sisi luar lapangan, Bung Marun. Ini adalah kelebihan dari Marcelino ya, yang bisa bermain sebagai gelandang serang, tapi kemudian juga bisa menjadi penyerang sayap juga. Dan Sintayong cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Pemain yang bisa dikatakan tidak tersentuh di eranya Sintayong dan sekarang menunjukkan bagaimana dia digunakan ketika bermain agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Hati-hati, waktu kosong tadi jatuh dalam pelukan yang sangat hangat dari penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Bola kuasai di kaki kapten ke-11 Rizky Ridho, pemain asal Persija Jakarta yang sebelumnya pernah bermain di Persebaya Surabaya. Kita belum melihat peran di tengah Indonesia seperti Oliver Yener dan juga Marsuna Ferdinand, Bung Marun. Betul, masih belum begitu leluasa ya, karena serangan justru lebih banyak diarahkan dari sektor sisi kiri ya. Nampaknya Nathan Noel juga memiliki kecepatan yang sangat-sangat baik tadi. Kita lihat bagaimana akselerasinya. Lempar ke dalam Nathan di sepertiga lapangan dari Vietnam. Akan melakukan lempar ke dalam, siapa akan diberikan. Kita lihat masih tunggu. Sangat baik kita lihat masih Nathan. Gagal tadi memberikan umpan kepada Witan Sulaiman. Memang posisinya agak tersembunyi. Masih agak sulit para pemain Indonesia untuk memberikan umpan pada rekan-rekannya. Memang jalur dan area-area yang tempati para pemain Indonesia diblok oleh para pemain Vietnam hingga menit ke-19 ini, Bung Marun. Betul, ini yang menyulitkan bagaimana pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainannya. Tekanan untuk mencoba memanfaatkan kemampuan dari Yener, kemampuan dari Nathan, ternyata sejauh ini juga belum berjalan dengan efektif ya. Wasit asal Qatar Ahmad Salafullah Malahi memberikan peringatan kepada Marsuna Ferdinand dan juga Win Tyson. Agak sedikit over tadi apa yang dilakukan oleh Win Tyson. Lemparan ke dalam. Pang Xuan Man pendek saja tadi kepada Toh Hung Tung. Jai Ijes sudah menunggu tadi, kita lihat. Marsuna Ferdinand gagal tadi Marcelino. Jai Ijes sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Oliver Yener. Ijes kembali kepada Rizky Ridho. Justin, masih Justin. Ada sisi Jai Ijes. Ivar, Yakob Sayuri balik kepada Jai. Masih agak sulit Indonesia untuk menembus lini pertahanan dari lini tengah dari Vietnam. Umpan lambung yang sangat berbahaya tadi, arahkan langsung ke depan, tapi Nguyen Philip lah berada dalam posisi yang sangat baik tadi. Meskipun kita lihat Hoki Caraka berusaha merebut bola, kini Go Min Trong dari Vietnam dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Bola perebutan yang sangat baik tadi dilakukan para pemain dari Vietnam. Win Tyson dilanggar tadi kita lihat oleh Marsuna Ferdinand. Asal klub Dense di Belgia, di divisi kedua dari Liga Belgia. Marsuna Ferdinand. Belum terlihat bagaimana peran dari Marcelino dan juga Ivar Yener, sehingga lini tengah praktis hingga menit ke-21 masih dikuasai sepenuhnya para pemain Vietnam, Bung Marun. Ya, belum berkembang dan kemudian juga memang belum ada aliran bola karena lini tengah praktis semua tertutup oleh para pemain dari Vietnam. Kita lihat kembali sebuah kesalahan komunikasi. Harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang terutama ketika mendapatkan bola.
yang terlalu cepat kehilangan bola tadi Hoki Caraka. Kini para pemain Vietnam. Lomin Krom, Quang Duch di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Luar biasa tackle yang dilakukan oleh Nathan terhadap Quang Duch tadi, Bung Maru. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum ya. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko dan itu sudah agak sedikit tertinggal di belakang tadi, tapi ini adalah sebuah pengalaman yang memang kalau kita meminjam bahasa sentral dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Bagaimana para pemain yang memiliki kualitas Eropa ini, punya pengalaman di Eropa ini, kemudian bisa menularkan kematangan mereka, menularkan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih membaik untuk tingkat regional setidaknya. Jai, yes. Ayo Bang Jai. Asna Ferdinand, Yaakob Sayuri. Balik pada Jai, yes. Oh, sangat baik tadi. Nah, Hoki Caraka tidak berani untuk mengontrol bola dengan gagah. Padahal kesempatan sangat baik tadi Bung Maru. Iya, ini butuh keberanian ya, dan tentu saja butuh ketenangan dalam situasi seperti ini. Apalagi memang aliran bola berjalan dengan begitu cepat ya. Terutama ketika bola-bola di depan itu langsung direct menempati bola-bola daerah. Bui Tien Do umpan langsung pada Do Hung Tu. Ada Pam Suan Man. Do Hung Tu belakang, ada Bui Huang Tien An. Masih Bui Tien Han langsung ke depan, arahkan kepada Quang Duch. Terlalu jauh masukkan pada Tyson juga. Sudah tendangan gawang saja buat Indonesia. Inilah Namandung. Ya, dalam situasi seperti ini biasanya kalau misalnya ada Jordi Amat biasanya, maka Jordi Amat akan lebih inisiatif untuk membawa bola lebih ke tengah. Ya. Bagaimana dia kemudian Ini sebagai mengambil playmaker, peran sebagai playmaker. Ya. Itu yang dibutuhkan. Ketika situasi lini tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan mengambil inisiatif. Dia sedikit bergerak ke depan, membawa bola, menarik para pemain tengah dari Vietnam untuk sedikit menekan dia, dan disitulah dia mulai bisa mengatur ritme dan kemudian memberikan bola daerah. Sejauh ini kita belum melihat peran itu ya Bung ya. Belum ada. Meskipun memang kalau kita bicara Jai sebenarnya di beberapa penampilan dia bisa memerankan itu, tapi dia adalah wajah baru, tentu dia butuh adaptasi untuk kemudian harus berani melakukan itu. Ya, memang saat Jordi Amat tampil saat ini tengah Indonesia sedikit tertekan, dia akan menjadi seorang yang bisa mengatur permainan. Tapi memang Jordi Amat tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Betul. Jadi biasanya Jordi akan maju sedikit ke depan, sementara posisi kanan misalnya Asnawi akan lebih turun jadi 3 back, tapi Jordi akan sedikit berada di depan 3 pemain belakang. Sangat baik tadi pada Jai Ices, masih Ices. Ivariena balik pada Jai, masih agak sulit untuk bisa lewati garis tengah Indonesia. Rizky Ridho pada Asna Ferdinand ke belakang. Ivariena, Marcelino kembali. Ivan, Rizky Ridho langsung ke kanan, kita lihat Rizky Ridho. Pinggir kita lihat ada Rafael Strike. Balik pada Justin. Umpan yang sangat baik. Hoki Caraka tadi gagal untuk bisa menghentikan bola. Oh, darah nampaknya. Apa yang dilakukan Hoki Caraka belum terlihat Bung. Belum. Memang itu yang tadi saya sempat katakan, agak sebuah kejutan ketika Hoki Caraka diturunkan sebagai starter dalam situasi pertandingan memang berjalan dengan ritme yang tinggi. Kemudian pertandingan sangat menentukan, dan dari awal bagaimana Vietnam ingin mendapatkan poin di sini. Dan tadi juga sempat ada momen ketika bola sebenarnya coba akan diberikan kepada Yaakob Sayuri, justru dipotong oleh Hoki Caraka tadi. Jadi saya pikir ini juga bagian dari komunikasi ya Bung ya. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Marcelo Ferdinand tadi oleh Namandung. Oh, ini dia. Benar ya. Sedikit provokasi yang dilakukan oleh Pam Suan Man terhadap Justin Hubner, karena mungkin agak kesal tadi Justin Hubner karena Pam Suan Man memegang bola terlalu lama tadi Bung Maru. Ya, dan memang di sini momen itu ya yang membuat kemudian Hubner sedikit terprovokasi ya. Tapi harus hati-hati, memang Indonesia ini adalah Vietnam yang memang karakternya memang suka memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Banyak tadi lapangan agak sedikit tidak rata tadi, agak sulit dikontrol tadi oleh Marcelo Ferdinand. Oh, jelas sebuah
pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Protes tadi dilakukan oleh Jai Ijes terhadap tinggi sekali terhadap Ivar Yener. Namandung ini tadi yang sebenarnya dia memang sudahlah terlambat, tapi kemudian dia mengangkat kaki ya dari setengah tiang kalau kata Bung Hadi. Agak beresiko, sangat berbahaya apa yang dilakukan. Tidak ada peringatan apapun dari wasit asal Qatar, Ahmad Falahi. Ya, padahal Ahmad Falahi ini wasit yang menurut catatan adalah wasit yang cukup tegas ya, dan pernah memberi kartu kuning kepada mantan pelatih dari Vietnam ketika itu. Dan memang ini wasit yang punya pengalaman karena pernah dikualifikasi Piala Dunia, kemudian juga pernah memimpin pertandingan Piala Dunia di bawah 20 tahun. Jadi dia adalah wasit yang punya reputasi cukup bagus dan menjadi salah satu momok untuk Vietnam. Witan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha melalui para pemain Vietnam. Langsung diangkat di kotak penalti. Kuasai kembali oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Witan di kotak penalti. Angkat langsung. Gagal tadi. Dibuang saja. Kita lihat tadi oleh Park Chuan Man. Bola keluar lapangan pertandingan. Serangan pertama yang sangat berbahaya dari Indonesia. Marsha Ferdinand. Sedikit-sedikit Indonesia mulai bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Marsha Ferdinand masuk ke belakang. Ada Ivar Yener, Jai Ijes, Rizky Ridho. Sayangnya Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga, Bung Maro. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga, Bung, dengan Jai Ijes. Karena bagaimana ini baru kali pertama mereka berduet sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat, tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main. Tapi Jai Ijes ini adalah kali pertama, tentu akan berbeda situasinya. Yakub Sayuri, sangat cepat Yakub. Ada Jai, posisi yang sangat baik pada Adi Satrio. Empat ke depan langsung. Oh, jatuh di kaki para pemain dari Vietnam. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Akhirnya Rizky Ridho, umpan cepat, arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan shooting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Nguyen Philip sehingga gagal, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan tekanan dari para pemain Vietnam, Bung Maru. Iya, awalnya adalah agresivitas, kemudian didorong dengan sebuah keyakinan dan kemudian kepercayaan diri dari seorang Rafael Strike melakukan menyisir bola dari kiri, kemudian melakukan cutback dan melakukan sebuah tembakan on target pertama untuk timnas Indonesia. Awal yang bagus karena pelan-pelan Indonesia sudah mulai bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Vietnam. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit tadi sebelumnya. Sangat baik kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah tadi. Nampaknya Buang Hong langsung arahkan kepada Nguyen Philip. Arahkan ke depan langsung. Ada kita lihat Baduel Jasin Hapner. Ada Pang Chuan Man. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Nathan Noel terhadap Pang Chuan Man tadi. Sehingga gagal Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan untuk bisa melakukan tekanan. Karena memang pelanggaran cukup keras dilakukan oleh Nathan. Kini bola kita lihat bagaimana serangan yang sangat cepat dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi kanan pertahanan Vietnam di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik, tapi langsung mengarah kepada penjaga gawang Nguyen Philip. Kini Nguyen Philip kuasai bola, langsung arahkan kepada Poh Min Trong, langsung umpan langsung ke depan, arahkan kepada Nam Nguyen Din Bach. Gagal pada Ivar Yener, masih kepada Yakub Sayuri, umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung, gagal kita lihat Ivar Yener, jatuh bola di kaki para pemain dari Vietnam lagi. Kini ada kita Nguyen Din Bach, masih Nguyen Din Jat berhadapan dengan Jai Ijes. Hati-hati di kotak penalti. Dikuasai oleh Ijes tadi. Kini ada Ivar Yener, umpan langsung ke depan, intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Poh Min Trong untuk menyulitkan tadi Yakub Sayuri untuk bisa meraih bola tadi, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana cara para pemain dari Vietnam melakukan penyerangan. Kemudian ketika mereka kehilangan bola, mereka bisa melakukan intercept dengan cepat dan memutus alur serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali. Masih Indonesia lewat
Justin Hubner langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, berdua dengan Bui Tiendu. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Bui Tiendu. Masihkan lempar ke dalam buat Vietnam, masih 0-0. Bui Tiendu masih sulit dilewati para pemain dari Indonesia dalam Pham Xuan Man. Marcelino Ferdinand meraih bola. Nah, kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan, umpan oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman. Yakub Sayuri dan oh Tuhan, saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia, Bung Maruf, dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik Ya, di assist Piala terbaik. Asia ya. Ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor punggung 20 Wee Huang Wit An kemudian memotong aliran bola yang akan diberikan kepada pemain nomor 20 dari Indonesia, Hoki Caraka. Sebuah peluang yang sangat baik tadi yang dimiliki oleh Indonesia. Peran pertama yang diperlihatkan oleh Yakub Sayuri sepanjang pertandingan kali ini. Justin Hubner akan kita lihat melakukan tendangan penjuru. Jaya Ijaz sudah berada di kotak penalti, semua saja membawa angin segar dan keberuntungan buat Indonesia. Justin, oh terlalu ke bawah, kita lihat shooting dari Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, masih gagal. Kini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri ke belakang langsung pada Adi Satrio. Kita lihat Vietnam pun langsung cepat melakukan posisi bertahan yang sangat baik. Bola kini pelan-pelan dikuasai para pemain Indonesia. Kita lihat ada Justin Hubner yang sudah kembali pada posisinya setelah tadi melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho, ada Ivar Iener, masih Ivar. Pendek saja, kita lihat ada Witan Sulaiman ke belakang, tempati oleh Rizky Ridho. Oh, namanya berpindah posisi sekarang, Jes di posisi tengah, Bung Maruf. Betul. Langsung kita lihat ada Justin Hubner. Masih Justin, umpan langsung tadi maksudnya kepada Nathan. Bola tapi terlalu ke pinggir. Sungguh sangat disayangkan. Berpindah posisi kembali, kita lihat Rizky Ridho. Inilah Rafael Strike. Namanya lempar ke dalam buat Indonesia, akan dilakukan oleh Nathan. Hingga menit 34 masih 0-0, masih agak sulit para pemain Indonesia. Coach Justin Hubner, tidak ada satupun pemain Indonesia. Wayne Philip, Wong Min Trong juga bermain di Piala Asia saat melawan Indonesia. Pham Chuan Tai, masih Pham Chuan Tai. Wee Huang Vietnam sangat baik dia ke depan, ada Bui Tiendu, masih Bui Tiendu pada Wayne Philip. Jauh di Wong Min Trong, masih Wong Min Trong. Oh, hampir saja tadi berbahaya dengan menyentuh kaki dari Yakub Sayuri, tapi bola jatuh kembali di penguasaan dari penjaga gawang Wayne Philip. Bola tadi kita lihat dikuasai oleh Wayne Philip. Wee Huang Vietnam dikejar, kita lihat oleh Witan Sulaiman. Racing sangat baik kepada Nam Mandung. Wang Duch pada Nam Mandung. Meminta bola ke depan, tadi kita lihat Nam Mandung. Justin Hubner, Jai Ijaz, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Jai. Oh, umpan panjang arahkan kepada Nathan. Lalu jauh tadi umpan Nathan. Dan di saat itu pula Pham Xuan Man langsung melakukan cover yang sangat ketat terhadap Nathan Noel tadi, Bung Maruf. Iya, dan ini yang memang menyulitkan Nathan berkembang sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sintayong terhadap Nathan, karena ini memang menjadi debut pertama dia, menjadi panggung pertama langsung bermain di depan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuatu yang sangat dimimpikan oleh banyak pemain yang terutama mereka ingin membela timnas Indonesia, mendengar reputasi GBK, mendengar reputasi dari nyanyian pendukung dari skuad Garuda. Kalau di Piala Asia mungkin kita dengar saat itu slogan adalah
GBK kandang kita. Betul. Sehingga saat itu agak sulit untuk tim lawan bermain lawan Indonesia di GBK. Bukti Piala Asia 2007 kita mampu melakukan Bahrain dan menyulitkan Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Baru kita kalah lawan Arab Saudi. Tapi itu jadi momen yang luar biasa Ya, ya, luar biasa. karena memang ketika Indonesia bermain di timnas Indonesia bermain, maka disitulah pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa antusiasmenya. Wong Min Krong. Ada Go Hundung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar oleh Hoki Caraka. Depan Shonman. Bola dibuang saja. Hingga lempar ke dalam buat Indonesia. Masih agak kesulitan. Walaupun sudah memasuki menit ke 37. Justin Hubner. Di tengah Indonesia belum menunjukkan perannya Bung Maruf. Ya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan atau seperti biasanya, Bung. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam, terutama lini tengah mereka yang sangat ketat, sangat rapat, dan itu menyulitkan untuk bisa mengembangkan permainan dari tengah. Dan terlihat pemain tengah Indonesia tidak ada yang berani untuk melakukan akselerasi Bung Maruf. Ya, Sehingga agak takut untuk bisa menguasai bola. Dan gagal lagi kita Ivar Yener, bola dilempar tadi oleh Yakub Sayuri, lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Tidak ada di tengah yang berani untuk mengatur Bung Maruf. ya, dan ini sebenarnya harapannya lebih pada Marcelino yang diharapkan bisa melakukan tugas itu ya. Tapi kita juga melihat bagaimana Marcelino tadi beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Yener di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan pengawalan yang membuat dia juga sulit untuk bisa melakukan distribusi bola. Selalu di pressing, membuat bola harus kembali ke belakang, diatur kembali, sehingga sayap menjadi salah satu opsi sebenarnya, dan kemudian umpan-umpan daerah. Oh, sangat baik tadi masuk kepada Nathan, tapi ada Pan Suarman. Nathan kembali kuasai bola, kini ada Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho. Ya, sangat berani kita dari Rizky Ridho. Ini harus dilakukan. Ada Marcelo Ferdinand, kuasai bola, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Yakub Sayuri, masih Yakub, umpan lagi pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, di kotak penalti Marcelino, oh gagal untuk meraih bola tadi kita lihat, terlepas dari penguasaan Marcelino, dan ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Ya. Ada kreativitas yang bisa menyulitkan para pemain Vietnam, Bung Maruf. Keberanian untuk memperlihatkan memegang bola, kemudian keberanian untuk bisa memperlihatkan kemampuan individu mereka, karena situasinya memang jalur passing mereka selalu tertutup, selalu ada dua pemain yang mengawal satu pemain Indonesia ketika mendapatkan bola. Indonesia saat ini di grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia masih menempati peringkat juru kunci karena dikalahkan Irak 1-5 di Basrah, dan juga hanya bisa mampu menahan imbang Filipina 1-1 saat itu. Memang Vietnam ada di peringkat kedua di bawah Irak. Irak sudah mampu meraih 6 poin hasil kemenangan melawan Vietnam dan juga Indonesia, dan kini melawan Filipina. Ya, dan secara teori memang Irak menjadi tim yang diunggulkan untuk lolos dari grup ini ya, sementara sisanya memang selalu diperebutkan antara wakil dari Asia Tenggara, entah itu Filipina, Indonesia atau Vietnam, sehingga laga antara sesama Asia Tenggara yang beraroma AFF ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk Indonesia. Vietnam akan menjadi pembuka pintu jalan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga, Bu. Justin Hubner, umpan langsung arahkan tadi ke Nathan, gagal. Huang Duch, banyak offside tadi kita lihat Nathan. Jangan bebas buat Vietnam di Chien Bung. Do Hun Dung digagalkan oleh Marcelo Ferdinand menghadap pergerakan dari Do Hun Dung. Ada Pam Suman, inilah Marcelo Ferdinand. Tyson belakang kepada Do Hun Dung, ada Pam Suman. Justin Hubner menghalau, kita lihat Rafael Stein berduel. Pelanggaran nampaknya terhadap Nguyen Hu
Huang Duch dilakukan oleh Ivar Yener. Kartu kuning tampaknya bermaruf. Iya, kartu kuning pertama ya, karena Ivar tadi wasit melihat bahwa situasinya Ivar mengambil bola dari belakang ya, dan itu jelas wasit tadi tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning. Kita lihat di posisi ini, kita lihat. Oh, Seharusnya pelanggaran peringatan. biasa ya. Ini menurut saya peringatan ya, peringatan. Cukup peringatan karena memang Tidak ada bola. intens yang sangat membahayakan apa yang dilakukan oleh Ivar tadi. Tapi memang melanggar. Betul, tapi kan kena bola ya, Ya. memang ada susulannya, tapi memang bukan kartu kuning harusnya. Ivar Yener pemain asal klub Jong Utrecht. Masih tergeletak mendapatkan perawatan. Win Huang Duch yang juga baru sembuh jadi cedera, Bu. Betul, dan memang sebenarnya dia juga sempat agak diragukan, tapi langsung tetap diturunkan sebagai starter bahkan di pertandingan malam hari ini. Ya menurut saya memang sekarang fokus untuk Indonesia adalah bagaimana bisa melepaskan pressure dan mungkin agak lebih kreatif ya dari sisi permainan, terutama lini tengah. Kita tidak melihat bagaimana kemudian peran yang signifikan dari Marcelino, kemudian bagaimana pergerakan dari Ivar juga masih terisolasi, sehingga sangat jarang sekali kita melihat bagaimana dua pemain ini berakselerasi di dekat pertahanan dari Vietnam. Masih 0-0 hingga mau masuki menit ke-43 di babak pertama. Indonesia masih kesulitan bisa keluar dari tekanan para pemain Vietnam. Karena pemain Vietnam saat tidak memegang bola, mereka sudah langsung melakukan pressure di setiap titik dan posisi para pemain Indonesia. Dan jalur passing para pemain Indonesia pun sudah mereka tutup umum. Iya, ini menjadi ciri khas ya dari Vietnam, bagaimana memang pressing yang mereka lakukan cukup baik. Yang membedakan adalah ketika Philip Trosser ini pressing mereka dibandingkan dengan pelatih sebelumnya adalah pressing mereka lebih santun ya dibandingkan dengan misalnya ketika di bawah Park Hang-seo yang memang keras ya dan tidak takut untuk kemudian Ya, melakukan lebih Eropa tricky style, ya. Betul. Eropa style lah. Santun. Kita lihat Min Trong melakukan tendangan bebas, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Habis terlepas tadi, sangat berbahaya tadi Muhammad Adi Satrio. Harus hati-hati Adi Satrio. Antoine Kai langsung umpan pendek saja. Di Huang Vietnam langsung ke depan tadi, terus di kaki Ijes. Agak Rizky Ridho, Wilfred Tyson, Wendin Bach rebut bola dengan Marcelino. Kini kita Hungdung, umpan terobosan tidak offset, harus hati-hati Indonesia, dibuang saja oleh Justin Hapner. Kini bola mengarah kepada Tyson, bola dikejar tadi oleh Ivar Yener. Harus hati-hati Adi Satrio untuk bisa mengawal. Oh, hampir saja disapu tadi oleh Namandung Bung Maruf. Ini sebenarnya momen yang kedua ya, karena bola pertama sebenarnya tidak ada pressing sama sekali ya. Para pendalam yang sangat luar biasa jauh. Oh, terlepas kita lihat Bang Suanman. Hasil digagalkan oleh Rizky Ridho, Min Trong, Din Bach. Langsung pada Min Trong. Belum keluar, arahkan langsung. Oh, nampaknya sudah keluar. Meskipun mereka kalah tinggi dengan pemain-pemain Indonesia, tapi crossing mereka dan striker mereka sangat berbahaya untuk mengantisipasi atau menyambut umpan crossing dari para pemain Vietnam lainnya. Ya karena memang crossingnya bukan kemudian crossing yang melambung tinggi, tapi memang crossing yang memang itu nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya 2 menit, nampaknya permainan agak sedikit bersih, walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua kesebelasan. Oki Caraka berduel, kita lihat. Arahkan Rafael Strike, gagal memberikan umpan dari Strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Belum berhasil. Masih agak sulit. Masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Min Trong. Strike tadi. Witan Sulaiman gagal. Oh, sangat berbahaya Namandung. Akhirnya kita Hungdung. Tyson. Lebar jauh. Hui Tian Dung. Oh, shooting tadi
Syuting atau umpan tadi Bung Maruf? Saya lebih melihatnya syuting ya, karena posisi dari Adri Satrio Agak sudah sedikit maju ya, dan itu mencoba untuk diambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Dengan gawang Muhammad Adi Satrio. Karena gagal tadi tendangan yang dilakukan oleh Bam Soman. Cukup jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Rahmat Falahi telah meniup panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Baik pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio Nugroho dan juga Wesley Hutagan. Ya, bagi penampilan kita di babak kedua, nanti kita berharap 3 poin untuk Indonesia di malam hari ini. Baik, Bu Wesley dan juga pemirsa, kita akan menuju ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta langsung bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bu Maruf Erumi. Silakan Bung Ahai dan juga Bu Maruf. Ya, pemirsa, baru saja dengan babak kedua dimulai. Banyak sekali pergantian pemain. Kita ada Egy masuk, Sandy Walsh dan juga Arhan Pratama. Bagus sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Ada Jay Iches kembali kepada Rizky, terus lakukan tekanan para pemain dari Vietnam. Tadi kita lihat Nguyen Den Bach. Pada penjaga gawang kita lihat Rizky Ridho, Muhammad Adi Satrio. Rizky Ridho umpan jauh ke depan, tidak ada rekan yang menyambut. Bui Huang Viet An tadi. Eki Maulana Fikri direbus saja oleh Ivar Yenar. Ada Arhan Pratama ke kiri. Egy kepada Ivar Yenar, Justin Hapner, dan kini Indonesia yang melakukan inisiatif, Bung Maruf. Ya, ini adalah efek ketika perubahan di awal-awal di pertandingan yang sangat penting untuk memberikan pressure kepada Vietnam. Saya pikir memang dibutuhkan perubahan untuk babak kedua ini, terutama bagaimana Arhan, karena tadi babak pertama bisa dikatakan bahwa hampir 40% kekuatan Indonesia tidak berada di lapangan. Ketika Arhan yang bisa menjadi langganan, Asnawi tidak tampil, kemudian Jordi Amat tidak ada di sana, maka memang butuh adaptasi awal dengan kehadiran pemain-pemain baru. Dan persiapan hanya efektif 2 hari, Bung Maruf. Iya, 2 hari, dan itu pun memang beberapa pemain tidak mencoba lapangan di GBK ya, dan saya pikir itu pasti berpengaruh. Apalagi memang situasi atau kemudian kondisi lapangan GBK memang butuh perawatan ekstra setelah ini. Mereka mencoba lapangan justru di Stadion Madia 1 hari sebelum pertandingan. Ya, dan Stadion Madia, dan bahkan pemain dari Vietnam mereka tidak sempat, mereka hanya mencoba lapangan di lapangan Tunas ya. Memang itu juga sempat dikeluhkan oleh Vietnam. Justru mereka hanya melakukan jalan kaki untuk kemudian melakukan mapping lapangan. Mereka tidak mencoba sepenuhnya di lapangan. Kita lihat ada nampak satu pemain Vietnam, maksudnya Bui Huang Viet An, yang bertabrakan tadi kita lihat dengan Egy Maulana Fikri. Kita lihat pun sekarang Rafael Strike berada dalam posisi striker di tengah untuk mengalihkan posisi Hoki Caraka. Berarti di sisi kiri kanan tempati oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Ya, ini adalah komposisi yang sebenarnya bisa dikatakan komposisi tandem lama ya, Egy dan kemudian Witan Sulaiman. Romantisme yang berbeda hanya di depan, karena sekarang yang di depan adalah Rafael. Tapi kita harapkan perubahannya juga berdampak signifikan untuk akselerasi kemudian pergerakan untuk timnas Indonesia di lini depan terutama. Bui Huang Viet An harus mendapatkan perawatan, pemain kelahiran 1 Januari 99 dari grup Chan FC, memiliki caps 17. Jadi andalan di lini tengah, maksudnya di belakang dari asuhan Philip Crozier. Tangan gawang Nguyen Philip berhasil diraih oleh Nguyen Din Bach tadi. Pergerakan Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Sandy Walsh yang menggantikan posisi dari Yaakob Sayuri. Oh, kita lihat pelanggaran jelas dilakukan tadi, dihindarkan karena play on.
Masina Ferdinand langsung pada Masina Ferdinand kembali, umpan langsung ke kotak penalti, tidak ada rekan, ada Arhan Pratama, masih Arhan, Witan Sulaiman, ada Justin Hapner, masih Justin, pada Arhan tapi sliding atau yang sangat baik yang dilakukan oleh Pak Chuaman. Nampaknya langsung pressure ketat dan keras dilakukan para pemain Vietnam sehingga sulit para pemain Indonesia bermaru. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Arhan Pratama melakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan jauh sekali dan ditinju saja. Jasin oleh Ivar Yenar. Ivar Yenar tadi lakukan volley tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, saya memang tembakan yang dilakukan masih belum menemui sasaran. Dengan gawang Win Philip, kiper kelahiran Republik Czech Republic, bermain di klub Chan FC Vietnam. Dengan gawang tinggi sekali kita lihat depan Shunman berduel, gagal tadi untuk meraih bola. Sangat baik tadi pressure yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Lempar ke dalam Indonesia, langsung jauh arahkan kepada Egy. Kontrol Egy dibaik oleh Bui Hoc Vietnam ke belakang. Ada Arhan Pratama, kita lihat Justin Hapner ke tengah, Marcelo Ferdinand. Gagal kita lihat tadi pelanggaran terhadap Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dalam sequence kali ini sangat baik mengendalikan bola, mengontrol bola, dan kemudian mengambil dari Mansuman ya. Bola sudah dalam kontrol tadi. Naik kaki dari Witan Sulaiman. Tackle yang dilakukan oleh Pak Chuaman, kapten ke-11 Tunggu Untung. Nampaknya lempar ke dalam saja Bung Maruf. Kita akan menunggu kembali. Sudah menunggu para pemain Indonesia yang bertubuh besar. Jai Ijes. Ayo Bang Ijes, Bang Jai, menyala di GBK Bang Jai. Arhan Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jai Ijes dan evident goal. Alhamdulillah, Egy Maulana Fikri mencetak gol. Lepas dari penyelamatan bermain belakang dari Vietnam. Gol yang sangat-sangat dinantikan puluhan ribu penggemar sepak bola Indonesia, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egy Maulana. Egy Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22, dan dia juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Wong Introng yang gagal membuang bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menceploskannya dengan sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain asal Dewa United, Bung Maruf. Ya, sebuah aksi yang tentu saja kombinasi dua pemain yang baru masuk, dua pemain yang diharapkan menghadirkan perubahan, dan nyatanya mereka langsung melakukan itu. Arhan dengan lemparan ke dalam, Egy dengan eksekusi yang sangat tenang di depan penjaga gawang. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Witan Sulaiman oleh Nguyen Tai Son. Tendangan bebas Indonesia, kita lihat bagaimana perjalanan keras Nguyen Tai Son terhadap Witan Sulaiman sehingga wasit asal Qatar Ahmad Falahi menghadapi tendangan bebas buat Indonesia. Tendangan bebas kini akan beberapa pemain Indonesia akan dihabisi oleh Witan Sulaiman dan Justin Hapner yang langsung maju ke depan untuk mengantisipasi tendangan bebas para pemain Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Unggul sementara Indonesia 1-0 atas Vietnam di menit ke-53 ini, Bung Maruf. Witan Sulaiman langsung ke kiri, arahkan, kita ada Arhan Pratama, masih
masih Arhan berhadapan dengan para pemain dari Pam Suarman. Kini Marcelino Ferdinand, masih Marcelino langsung kepada Justin Haber. Pelanggaran kembali, pelanggaran. Oh, dapat dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Falahi dari Qatar, Bung Maruf. Ya, tadi kita sempat melihat menduga bahwa itu sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada Marcelino, tapi ternyata wasit memiliki keputusan lain, justru lemparan ke dalam untuk Vietnam. Sudah mulai menyala bagaimana permainan dari timnas Indonesia. Satu gol yang sangat penting untuk membakar bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejarah pasti akan sangat penting di pertandingan malam ini. Jika saja Indonesia terus bisa mempertahankan kemenangan, tentu saja ini adalah hasil yang sangat baik untuk rekor Indonesia melawan Vietnam. Karena bisa terus untuk mempertahankan tren yang sangat baik untuk bisa mengalahkan Vietnam. Tentu saja Egy juga sangat baik untuk bisa mencetak gol-gol penting seperti gol Egy di Piala AFF di Singapura saat itu, Bung Maru. Ya, dan memang Egy adalah tipikal pemain yang satu sisi kadang dia penampilnya diragukan, tapi satu sisi dia menjadi seorang pahlawan dalam situasi yang sangat penting. Dibiarkan saja, kita lihat oleh Sandy Walsh sehingga bola keluar tadi, bola yang diumpan oleh Bui Tien Dung. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Sejauh ini Egy sudah mencetak 8 gol di tim nasional hingga di pertandingan ini. Rizky Ridho umpan jauh arahkan pada right strike Bui Tien Dung. Jai Ijes intercept sangat baik. Kita ada Justin umpan pada Arhan langsung ke depan, arahkan sangat baik pada Witan Sulaiman di tengah. Ada kita Ivar Yenar, masih Ivar Yenar, arahkan kepada Sandy Walsh, masih Sandy Walsh ke tengah, ke belakang ada kita Jai Ijes, ada Rizky Ridho, kembali kepada Sandy Walsh. Oh, sangat baik, ada Jai Ijes lagi, lolos kita Ivar Yenar, kosong Ivar Yenar, masih Ivar Yenar, angkat langsung dan oh Tuhan, gagal Bung peluang yang sangat baik tadi. Luar biasa, nampaknya Bang Jai terus berengsek ke depan, menyala Bang Jai, mantap. Ya, ini bagaimana kita lihat kombinasi serangan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia. Membangun serangan dari tengah yang diawali oleh Marcelino, kemudian Ivan Yenar dikombinasikan dengan crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Ivan Yenar yang disambut oleh Jai. Ada kita lihat lagi Jai Ijes gagal tadi. Oh, Wang Dodge kosong Namandong. Hati-hati Namandong suntiknya. Alhamdulillah. Gagal Bung Maruf. Tapi hati-hati sangat berbahaya Bung Maruf. Betul, ini adalah peluang pertama yang dimiliki oleh Vietnam di babak kedua. Peluang terbaik di babak kedua. Bagaimana sebuah tembakan dari ruang yang sangat terbuka sebenarnya yang dimiliki oleh pemain muda asal Vietnam nomor punggung 11. Namandung tadi, tapi beruntung masih belum menemui sasaran. Hati-hati Indonesia dari transisi, tidak boleh terlena karena defisitnya baru 1 gol. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Ahmad Adi Satrio. Dan jadi memberikan umpan pada Arhan Pratama. Umpan langsung pada Sandy Walsh. Langsung arahkan ke depan. Witan Sulaiman, Rafael Strike, berduel Hung Dong dan juga Marcelino Ferdinand. Gagal tadi memberikan umpan kepada Witan. Ada Pam Suarman Vietnam berduel dengan Witan Sulaiman. Dilanggar tadi Pam Suarman oleh Witan Sulaiman. Tapi apa yang dilakukan Witan Sulaiman sangat bijak Maruf. Ya, harus dilakukan ya, bagaimana cara mengambil bola pun harus dihentikan dalam situasi seperti ini. Dan memang salah satu kelebihan dari Indonesia terutama di babak kedua lah bagaimana permainan lebih agresif, lebih mengambil inisiatif, tidak kemudian sekedar menunggu seperti yang terlihat di babak pertama. Nguyen Philip dari bawah para pemain Vietnam dan kiper Nguyen Philip sangat baik untuk melakukan build up Maruf. Iya, punya kepercayaan diri ya Bang. Ya. Oh, terlepas kita. Oh, namanya handsball. Suarman handsball tadi. Tapi umpan panjang yang dilakukan oleh Nguyen Philip sangat-sangat baik. Ini harus dilakukan para penjaga gawang modern Bung Maruf. Ya, kemampuan bukan hanya bagaimana cara menangkap bola, bukan hanya bagaimana melakukan build up dari bawah, tapi juga kemampuan melakukan tendangan yang bisa
bisa menjadi awal dari sebuah serangan. Nampaknya kita lihat Sintayong sedikit agak lebih harus hati-hati karena masih atau cuma unggul 1-0. Variener yang sedikit lebih baik penampilannya di babak kedua ini, sedikit agak terbuka pemain-pemain Indonesia di babak kedua, khususnya di gelandang Bung Maruf. Ya, dan ada kombinasi ya, bagaimana peran Mersa juga tidak lepas dari peran yang penting yang diberikan Arhan seperti seolah menjadi tembok di posisi fullback kiri ya. Kombinasi yang sebenarnya jarang terlihat tadi di babak pertama. Kombinasi antara Ivan Yener kemudian juga dengan Arhan bersama dengan Marcelino. Ini mulai hidup pergerakan yang dilakukan oleh ketiga pemain ini. Witan Sulaiman, bukan pelanggaran. Kita lihat sekarang Ivan Yener, umpan terobosan sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Adi Satrio, tapi nampaknya sudah offside tadi. Tapi apa yang dilakukan Vietnam sangat cepat sekali, Bu. Harus hati-hati. Betul, ini sangat cepat bagaimana pergerakan. Transisi mereka sangat baik. Mereka sekarang lebih mengambil inisiatif untuk melakukan counter cepat ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia pasti mengambil inisiatif di babak kedua. Pelanggaran terhadap Arhan Pratama dilakukan oleh Pak Suanman. Sedikit kecewa tadi Pak Suanman merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi jelas nahan tadi laju yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama. Pemain yang kini memperkuat Suwon FC di Liga Korea. Dan isunya sebenarnya saat itu Asnawi yang sebetulnya ingin dibajak ke Suwon FC. Ya, tapi kita berharap bahwa ini ada harapan untuk dia tampil lebih reguler ya. Bagaimanapun pengalaman dia di Jepang harusnya bisa mengembangkan dia untuk bisa lebih kompetitif ketika nanti di Suwon, karena jelas dia diharapkan bukan sekedar menjadi branding untuk Suwon, ada bukan menjadi penghangat bangku cadangan, tapi harapan besar adalah dia bisa tampil secara reguler sehingga performanya, kemampuannya bisa terus meningkat. Nah, kita lihat Tian Lin, inilah pemain yang seringkali membobol gawang Indonesia seperti di SEA Games 2019 dan juga Piala AFF semifinal kedua di Midin Stadium di Hanoi. 2 gol Nguyen Tian Lin dan juga Phu Phan Tan masuk untuk memperkuat lini tengah dari Vietnam. Indonesia harus hati-hati dengan pergerakan Tian Lin ini, Bung Maruf. Wah, ini pemain yang memang seperti menjadi hantu untuk lini pertahanan dari timnas Indonesia, secara reguler rutin mencetak gol ke gawang Indonesia. Sangat baik tadi kita lihat. Umpan terobosan langsung arahkan pada Egy Maulana Fikri. Masih Egy, umpan langsung ke depan. Gagal tadi. Nampaknya menyentuh kepala rekan sendiri, sangat disayangkan tadi. Ya, lebih tidak sengaja ya, karena tadi juga pergerakan dilakukan oleh Marcelino untuk membuka ruang ya, tapi ternyata justru bola crossing tadi yang coba diberikan kepada Witan mengenai kepala dari Marcelino. Pam Tuan Tai pendek saja kepada Nguyen Philip, langsung ke depan, arahkan pada Pan Chuakman, berdua dengan Arhan, gagal tadi Arhan. Kini kita lihat Justin Hammer ke belakang, harus hati-hati. Kita lihat Adi Satrio, umpan panjang ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, berdua dengan Nguyen. Ada Marcelino Ferdinand, kiri ada Arhan Pratama, masih Arhan sangat baik, masih Arhan Pratama, langsung arahkan kepada Strike, berhadapan dengan Wee Huang Viet An, masih kita lihat Rafael Strike, langsung arahkan pada Ivan Yener, ada Witan, ada Marcelino Ferdinand, umpan panjang salah. Kita lihat pemirsa, sangat disayangkan Bung Ma'ruf. Ya, sebenarnya kalau kita lihat posisi dari Sandy Walsh lebih kosong ya, dan Sandy Walsh lebih sudah siap untuk bergerak dan ruangnya lebih terbuka sebenarnya, tapi keputusan yang diambil untuk memberikan bola lebih dekat dengan tadi bagaimana Yener kemudian dengan Witan Sulaiman justru tidak terlalu maksimal. Tadi tendangan gawang dilakukan oleh Nguyen Philip, jaga gawang usia 32 tahun. Ya, pemain kelahiran 14 September 1992, Bu. 32 tahun. Ya, cukup senior ya. Hati-hati kita lihat. Ada Tian Lin, hati-hati. Bukan sebuah pelanggaran. Sangat baik ini Marcelino Ferdinand kuasai bola para pemain Indonesia. Ada Justin kembali. Dan memberikan umpan kepada Witan, tadi dihadang oleh Do Kumbu. Dan kesebelasan dari Vietnam. Justin ke belakang, Adi Satrio, umpan panjang, arahkan pada Egy, ada Wo Win Trong, Ivar Yener, luar lapangan pertandingan, kembali lempar ke dalam buat Vietnam.
Momintrong, Pang Tuan Tai. Oh, sangat baik Ifar. Egi Maulana Fikri ke tengah Witan Sulaiman. Ifar lagi, masih Ifar, umpan panjang, ada Witan Sulaiman, masih Witan, sangat baik Witan ke belakang. Egi Maulana Fikri, masih Egi Maulana Fikri, tepat oleh Ifar Yenar, umpan terobosan kepada Marcelino, gagal ada Juan Luz, berduel Juan Luz dan juga Ifar Yenar, masih Juan Luz. Oh, sangat baik dilakukan oleh Juan Luz. Situasi yang sebetulnya jika langsung pas free sangat berbahaya buat Indonesia. Betul, dan karena itulah sangat bahaya ketika dihentikan dengan cara seperti ini, sebuah pelanggaran oleh Arhan ya. Memang harus dilakukan seperti ini karena fast break-nya menjadi sangat beresiko. Sebagian besar pemain Indonesia masih di daerah pertahanan dari Vietnam. Tersebut yang sangat kuat dan cepat dilakukan oleh Rizky Ridho, menggagalkan sebuah yang coba dilakukan para pemain Vietnam. Momintrong gagal Bufantan. Momintrong, nah, yang patut dipuji para pemain Vietnam, mereka sangat percaya diri untuk melakukan atau menguasai bola Bung. Ya, kelebihan mereka karena passing mereka juga bagus. Kemudian memang masih ada ruang ya di antara para pemain Indonesia dan Vietnam untuk bisa melepaskan passing. Sesungguhnya Indonesia punya sejarah bagus di GBK ya. Sulit para pemain Vietnam untuk mengalahkan Indonesia di GBK. Saat kalah di kualifikasi Piala Dunia 2022 kita kalah di luar stadion GBK, stadion kita saat itu. Iya, catatan kita di GBK cukup bagus ya. Ditambah lagi bagaimana juga catatan Sintayong ketika bermain di GBK juga cukup bagus sekali. Hanya satu tim atau kemudian di Indonesia hanya satu tim yang bisa mengalahkan tim Indonesia di kandang Argentina ketika itu ya. Sementara selebihnya sebagian besar bisa didapatkan kemenangan. Jadi saya pikir menjadi momentum yang baik untuk Sintayong di tengah memang terkait dengan bagaimana masa depannya bersama dengan skuad Garuda ya. Yang kita tahu memang masih belum sepenuhnya kemudian aman karena masih menunggu nanti di Piala Asia Under 23, tapi banyak hubungannya dengan pada Sintayong dan ini menjadi salah satu kesempatan Sintayong untuk menambah reputasi dia, menambah kecintaan untuk dari pendukung timnas Indonesia. Indonesia harus hati-hati serangan balik untuk Bufantan. Gagal tadi kita lihat ada Marcelino Ferdinand dilanggar tadi oleh Do Hung Tung. Ya, ini yang tidak kita lihat dari seorang Marcelino di babak pertama. Keberanian menahan bola, keberanian melewati pemain lawan, dan kemudian melepaskan dari kawalan. Sangat berbeda penampilannya di babak kedua ini dibandingkan dengan babak pertama. Ya, Do Hung Tung adalah pemain yang sangat-sangat senior, usia 31 tahun, berpostur 170 cm dari klub Hanoi FC. Memiliki caps 39 kali termasuk dengan pertandingan ini dengan torehan 1 gol. Kita lihat sekarang ada Witan Sulaiman, masih Witan agak melalui Momintrong. Ada sangat baik, ada Witan Sulaiman, masih Witan, Egi Maulana Fikri, Ifar Yenar gagal tadi. Kini Juan Luz coba dikejar oleh Ifar Yenar. Masih kita lihat Juan Luz sangat luar biasa menguasai bola di tengah. Kosong Do Hung Tung di tengah, coba dikejar oleh Egi. Langsung ada Bufantan, masih Bufantan ke kiri. Ada Momintrong, masih Momintrong berhadapan dengan Sandy Walsh. Oh, 9-0 kita lihat ada Do Hung Tung, masih kita lihat lagi. Gagal kita ada Sandy Walsh. Sangat baik Witan Sulaiman, masih Witan, pelanggaran dilakukan oleh Pang Tuan Tai tadi Bung Ma'ruf. Ya, ini adalah sebuah reaksi positif yang diperlihatkan oleh Vietnam tentu saja. Bagaimana ketika mereka mendapatkan kesempatan melakukan counter, mereka melakukan pressure dengan baik yang membuat pertahanan dari Indonesia agak goyah. Tapi yang kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, kemudian lagi-lagi Marcelino tadi, dan kemudian back heel yang dilakukan oleh Egi Maulana yang sayang memang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ifar. Ya, pressure para pemain Vietnam selain cepat dan keras ya. Kuat. Langsung Rizky Ridho arahkan kepada Sandy Walsh. Tadi kepala tadi Momintrong, kini Tyson, masih Tyson berdua dengan Marcelino Ferdinand. Pelanggaran tadi Marcelino terhadap Bufantan. Karena bebas Vietnam adalah Marcelino Ferdinand. Ya, cukup semut ya bagaimana cara Marcelino mengambilnya, karena posisi dia menurut saya sangat beresiko. Wasit pasti sudah memberikan perhatian pada Marcelino karena berkali-kali dia ada benturan dan kemudian ada sedikit ketegangan dengan pemain Vietnam. Chai Ijas langsung ke depan di Juan Vietnam. Ada juga gawang Nguyen Philip tadi. Nguyen Philip, Suaman, Do Hung Tung, gagal Do Hung Tung. Ada kita lihat angkat belakangan. Dalam kalah duel kita Alhan. Gagal dilakukan para pemain Indonesia. Harus hati-hati
dilakukan oleh Bang Suaman. Dengan bebas. Lihat pelanggaran dan pengarahan terhadap Bang Suaman. Ya, pelanggaran yang cukup keras memang ya. Tapi Arhat harus bertanggung jawab karena dia kehilangan kesempatan tadi. Tyson dari tengah. Ada Kuo Mintrong. Kontrol yang baik. Berhadapan dengan Sandy Walsh. Ada Guru Bantan. Rebut kita oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Masih Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Dibagi pada pemain dari Vietnam. Ada Witan Sulaiman. Masih Witan. Masih Witan. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand. Dan oh Tuhan. Gagal tadi peluangnya sangat baik dari Marcelino. Guru Bantan ke tengah. Huang Dot. Oh kosong. Tidak ada yang mengawal. Masih kita lihat Huang Dot. Langsung umpan terobosan. Sangat berbahaya. Oh dihajar tadi. Kita lihat Jai. Oh menyala Bang Jai. Mantap Bang Jai. Langsung lencas Hapner tadi. Ada Arham Pratama ke tengah. Ada Ivar Yener. Masih Ivar ke belakang kembali. Kita kepada Justin Hapner. Ada kita lihat Bang Jai. Masih Bang Jai. Umpan langsung kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho. Umpan langsung kepada Sandy Walsh. Masih Sandy Walsh. Ke tengah Sandy. Masih Sandy. Masih Sandy. Ada kita lihat Marcelino Ferdinand. Berputar-putar. Arahkan kepada Witan Sulaiman. Tenang saja Marcelino Ferdinand. Siapa yang akan diberikan? Oh bernilai kita lihat kepada Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand arahkan kepada Jai Vices. Ivar Yener. Masih Ivar. Balikan kepada pelanggaran jelas. Oh dibiarkan saja oleh Asif Ahmad Falahin tadi bukan sebuah pelanggaran bukan. Bukan sebuah pelanggaran, tapi ini adalah cara yang dilakukan untuk kemudian mengambil perhatian dari wasit karena Rafael sudah tahu bahwa dia mendapatkan pengawalan. Jadi dia mencoba untuk mengambil advantage dengan melipatkan kakinya di antara pemain belakang. Luar biasa. Gagal kita lihat. Kita lihat lagi. Ada Rafael Strike. Bagaimana Huang Vietnam. Masih Rafael. Shooting Rafael terlalu memaksa Bung Ma'ruf. Sebuah situasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Rafael agak terlalu terburu-buru untuk memaksa melepaskan tembakan. Masih ada Eki yang dalam posisi lebih baik untuk bisa menerima umpan. Betul. Nampaknya kita lihat Vietnam pun kembali mempersiapkan pemainnya nomor punggung 10 dan juga nomor punggung 10 adalah Le Pham Tan Long. Le Pham Tan Long dan juga nomor punggung 13 yaitu Ho Tan Tai. Sendirian pergerakannya sangat bebas. Tuan Tai. Tyson tadi melanggar kita lihat oleh Marcelino Ferdinand, namanya kartu kuning buat Marcelino. Harus hati-hati. Saya kira kartu kuning baru. Saya sedikit khawatir. Iya, tapi agak berbahaya. Berkali-kali dia melakukan pelanggaran soalnya. Saya pikir pasti wasit memberikan perhatian karena berkali-kali dia. Dan tadi menurut saya sebenarnya kategorinya bisa mendapatkan kartu karena tadi jelas kehilangan momentum. Vietnam dan memiliki opportunity kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tekanan tadi membuat. Cukup terbuka situasinya. Tendangan bebas. Ho Tan Tai dan Le Pham Tan Long sudah disiapkan untuk menggantikan atau untuk masuk di babak kedua ini. Tendangan bebas ada Ho Hung Dung, Bantan, Huang Vietnam yang berpostur 185 cm pun sudah ada di area kotak penalti. Harus hati-hati Adi Satrio. Tentu saja situasi ini sangat-sangat berbahaya. Ada Hung Dung. Bantan shooting langsung. Angka pemaru. Ya, dua kali gerakan tipu, tapi kemudian tembakannya tidak mengenai sasaran. Jadi sebuah kerugian sebenarnya, karena ini adalah kesempatan yang cukup bagus yang dimiliki oleh Vietnam dan pergantian pemain sudah dilakukan. Nomor punggung 10 masuk, pemain yang Le Pham Tan Long, pemain yang berusia 27, pemain yang sudah bermain 13 kali untuk klubnya di musim ini dan kemudian masuk juga kita saksikan dua perubahan yang dilakukan. Hung Dung adalah pemain yang sangat senior sehingga disematkan buat kapten oleh pelatih Philippe Rougier, pelatih asal Prancis yang pernah menempati Jepang di Piala Dunia 2002. Juga pernah menangani Qatar saat kalahkan Indonesia di Piala Asia saat itu Bung Ma'ruf. Ya, sebuah kekalahan yang kemudian masa depannya bersama dengan Qatar langsung berhenti ya. Langsung putus. Termasuk juga ketika dikalahkan Indonesia saat menukangi Vietnam juga sempat banyak spekulasi terkait masa depan. Sangat cepat. Rafael strike, masih Rafael. Kita ganti ke dua pemain. Masih Rafael strike. Gagal kita lihat. Dan kini ada Sandy Walsh, Bang Suaman, masih Bang Suaman. Dan dua dengan
Sandiwo sapu bola ke depan, langsung menuju kepala dari harus hati-hati Rizky Ridho. Di Variana, Lepam Tanlong, Tyson gagal tadi, coba dikejar tadi, kita lihat oleh Egy Maulana Fikri, tapi nampaknya Jay Wijes asal klub Venesia, usia 23 tahun, masih tergeletak berbentur kepala tadi. Nyala Bang Jai, semangat, benturan dengan Kuantan nampaknya Bung Maruf. Ya, debut yang berusaha cukup bagus ya, untuk melihat bagaimana penampilan dia, ketenangan dia, dan plusnya adalah saat dia bermain di babak kedua, bermain lebih berani untuk juga ikut membantu menyerang, termasuk satu momen tadi ketika dia mendapatkan crossing yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ini akan bisa semakin memanaskan persaingan di lini belakang, sangat tinggi sekali dalam momen tadi. Dan saya berpikir tentang para pemain baru kita dari Eropa, mereka benar-benar membutuhkan waktu untuk beradaptasi, untuk menciptakan chemistry yang baik dengan pemain-pemain lama, Bumar. Biar gimana pun, dia adalah tim baru meskipun Sintayong sudah 4 tahun menukangi tim nasional Indonesia, tapi pemainnya adalah baru. Ya, banyak pemain baru. Banyak pemain baru ya, banyak wajah baru. Kalau untuk pemain-pemain yang dari Indonesia atau pemain-pemain yang memang dari kompetisi lokal, mereka Sintayong sudah sangat kenal karena ini adalah bagian regenerasi dan kemudian potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong sejak dia kali pertama menangani tim ini. Tapi kehadiran pemain-pemain yang diaspora ini juga pasti diharapkan bisa menambah kualitas, tapi jelas tidak bisa dalam waktu singkat, terutama dari adaptasi. Pertama adaptasi, kemudian feeling sesama pemain. Yang kedua adalah adaptasi taktik yang diharapkan oleh Sintayong. Kalau Witan Sulaiman, Egy Maulana, Arhan Pratama, kemudian Asawi sudah tahu apa yang diingin oleh Sintayong, itu sudah mendarah daging filosofi dari Sintayong ke pemain-pemain itu. Tapi kalau kemudian kepada Ragnar atau kemudian bagaimana Stroik, pasti butuh adaptasi dan butuh waktu. Dan kita masih cukup bersabar untuk melihat bagaimana progres yang diperlihatkan oleh Sintayong. Uniform Vietnam pada Nguyen Philip, gawang postur 192 cm. Ada Lepam Tanlong, masih Lepam Tanlong langsung ke depan, arahkan kepada sangat cepat Pak Suarman, berusaha mengecoh Jai tadi, arahkan ke kiri. Kedua kita ada Arhan Pratama, harus hati-hati Arhan. Sabu tadi kita lihat oleh Justin Hapnan, pemain asal Cerezo Osaka. Dan di tanggal 26 Maret giliran kita yang berganti untuk bertandang ke Vietnam di Stadion Midin. Dan pertandingan berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Barat, bagian Barat, dan RCTI juga akan tetap menayangkan langsung pertandingan ini. Pertandingan yang sangat-sangat menentukan di Midin nanti. Saya bola dari bawah, tapi meskipun Indonesia unggul secara permainan, Vietnam menguasai permainan. Betul, dan memang tidak lepas dari bagaimana permainan passing ya sesama pemain dari Vietnam yang dilakukan juga cukup bagus ya, dari si build up mereka, pergerakan yang dilakukan. Indonesia lebih efektif dan kemudian lebih berani di babak kedua. Rashid Hapner coba diburu para pemain Vietnam tadi. Sangat baik ke Rafael Strike. Masuk Strike, menguasai bola di tengah. Berputar Variana, dia rebut kembali. Agak kita ke Variana, baik menguasai para pemain Vietnam. Pak Tuan Tai, di tengah ada Wang Duch pada Pak Tuan Tai. Masih Tuan Tai, ada Vu Van Tan, masih Vu Van Tan, kembali pada Pak Tuan Tai. Ada Lepam Tanlong, masih Lepam Tanlong, ada Nan Gung, maksud Tianlin umpan ke kanan, kita ada Pak Suman, kuasai bola kembali kepada Huy Quang Vietnam, ada Lepam Tanlong, masih Lepam Tanlong, masuk ke tengah kita Lepam Tanlong, sangat percaya diri untuk menguasai bola para pemain Vietnam. Vu Van Tan ke kiri, kita pada saja Pang Tuan Tai tadi sampai dilanggar oleh Witan Sulaiman tadi, Bung Ma'ruf. Iya, harus hati-hati Witan Sulaiman karena kita lihat sudah agak sedikit tertinggal ya memang ya. Sebuah situasi yang cukup berbahaya, terutama bagaimana cara pemain Vietnam ketika melakukan counter attack tadi. Tidak boleh menurunkan pressing sebenarnya para pemain dari Indonesia. Cepat Pak Suarman, umpan langsung arah
belakang. Oh, kalah berduel di udara tadi. Kita lihat dari belakang, kita lihat ada Ho Tan Tai tadi, Bung Maruf, sangat berbahaya. Ricky Kambuaya seperti disiapkan. Oh ya betul. Sampaikan oleh Ricky. Apakah Marcelino ataukah Ivan Jenner? Tidak melihat dari belakang, kita lihat tadi Jay Ises. Siapa akan menjadi kapten? Oh, nampaknya Ricky Kambuaya akan disematkan sebagai kapten. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi ini menarik ya. Sandy Walsh. Apa yang menyebabkan Rizky Ridho diturunkan pangkat dari kapten itu, Bung Maruf? Apakah mungkin karena ada rencana pergantian ya mungkin? Bisa saja. Ya, Tapi kan Ricky Kambuaya yang akan masuk. kita akan lihat karena itu memang ada. Oh betul. iya. Rizky Ridho ya. Rizky betul. Ridho. Sehingga memang ada Oh, pergantian Sandy pemain. Walsh akan sebagai center back. Ya, Ya, Sandy Walsh sebagai center back. bersama dengan Bang Jai ya. Ya, sebagai dan Bang Jai. Sehingga dia disematkan sebagai kapten tadi. Witan Sulaiman sebagai wingback, Bung Maruf. Turun agak sedikit ke belakang. Agak, ya. iya. Atau kemudian menjadi 3 pemain belakang. Saya Iya. pikir cukup kuat ya dengan 3 pemain komposisi ini. Justin Hubner, kemudian Bang Jai ditambah dengan Bang Sandy Walsh. Dan saya juga cukup punya kemampuan untuk bisa mengorganisir di lini belakang. Tapi menarik karena sangat jarang sekali Rizky Ridho itu ditarik keluar. Sangat jarang sekali. Rizky selalu bermain hampir 90 menit. Terutama di Piala Asia, dia selalu tampil full selama sepanjang pertandingan. Witan Sulaiman tidak aneh untuk bermain sebagai wingback karena di Persija pun pernah melakoni posisi ini, Bung Maruf. Ya, Si pengerang kesakitan, kita lihat mendapat terjangan dari Fuwantan dari Witan Sulaiman. Tendangan bebas buat Indonesia. Dan Sandy Walsh akan berposisi sebagai center back. Merah Marcino Ferdinand. Justin Hubner juga maju. Kita lihat ada pergantian pemain lagi. Oh, nampaknya dari Vietnam nomor 9 masuk menantikan Nguyen Tien Bun. Nguyen Van Tuan. Ini namanya mereka benar-benar memaksakan untuk meraih kemenangan dengan banyak menempatkan striker, Bung Maruf. Iya, Tien Lin dan juga Van Tuan. mengubah pendekatan ya. Iya. Mengubah pendekatan, mereka mencoba lebih agresif di 20 menit atau kemudian 19 menit yang tersisa, 9 menit tersisa. Witan Sulaiman umpan banyak sangat baik arahkan kepada Justin tadi. Ini terlalu jauh. Justin Hubner, kita lihat coba untuk meraih bola tapi umpannya terlalu panjang. Philip dari bawah. Tan Tai. Belakang kembali kita lihat pada Philip. Philip sangat baik untuk bermain di bawah, Bung Maruf. Betul, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa dia sekarang dia masih mendapatkan kepercayaan untuk bisa tampil sebagai starter bersama dengan tim nasional Vietnam. Kalau kita lihat sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Justin, tapi gagal Indonesia. Ini ada kita lihat pelanggaran nampaknya. Oh, kartu kuning. Ya kan sudah berkali-kali Witan Sulaiman melakukan pelanggaran, Bung Maruf. Betul, sangat beresiko dan memang tadi sebuah advantage ya, kesempatan baik yang dimiliki oleh Vietnam untuk melakukan counter ya, dan Witan Sulaiman melakukan sliding yang cukup berbahaya. Kita lihat di sini. Ini sebuah kesempatan emas yang dimiliki oleh Fuwantan tadi. Wajar kalau wasit langsung mengeluarkan kartu kuning. Keluar sudah ada beberapa kali peringatan yang disampaikan tadi. Kartu kuning Witan Sulaiman harus hati-hati. Tuan Tai, tendangan bebas Tuan Tai. Umpan panjang, hati-hati Adi. Oh, petikan yang sangat manis dilakukan oleh Adi Satrio di udara tadi. Menyelamatkan gawang Indonesia dari serbuan-serbuan umpan panjang para pemain Vietnam. Kita lihat bagaimana indahnya tembakan dari Adi Satrio, umpan panjang arahkan kepada Egy Maulana Fikri, berdua kepada Pat Sulman Gaga, ada langsung umpan arahkan kepada Tien Lin. Hati-hati tadi gagal Tien Lin dan
Rebahan dulu nampaknya Adi Satrio untuk menikmati rumput GBK yang cukup berbeda di hari ini, Bu Maruf. Iya, tidak sepenuhnya mulus. Ya. Ini untuk pemain yang berusia 22 tahun, kemudian baru memiliki caps yang tidak terlalu banyak bersama dengan timnas Indonesia. Adi beruntung tidak terlalu mendapatkan banyak pressure sebenarnya, Bung, ya. Tidak terlalu banyak tembakan-tembakan, hanya satu tadi sempat sedikit error yang dimiliki atau dilakukan oleh Adi. Selebihnya Adi bermain dengan cukup percaya diri dengan usia yang masih 22 tahun. Coba dikejar, kita lihat. Oh, Asna Ferdinand dari Percika Buaya, agak Ricky, Pam Tuan Tai, belakang, Pam Suaman, masih Pam Suaman pada Huang Duch. Dilanggar oleh Rafael Strike. Tangan bebas buat Vietnam. Cukuplah untuk mendelay ya, sedikit menurunkan agak tempo. sedikit tempo ya. Betul. Karena sangat berbahaya jika dibiarkan Vietnam terus menyerang, Bu Maruf. Ya, gangguan-gangguan itu memang dibutuhkan ya. Sedikit pertama adalah menurunkan tempo, memutus alur dan kemudian sedikit mengacau konsentrasi dari pemain Vietnam. Tantai tadi, Pam Suaman. Wayne Philip. Tuan Tai, Le Pam Tan Long, Le Pam Tan Long, Huy Quang Viet An, Pan Tuan, Pam Suaman, Ho Tan Tai. Oh, nampaknya lempar ke dalam buat Vietnam. Naba dan Sananta sudah dipersiapkan untuk masuk di babak kedua. Le Pam Tan Long ke belakang, Le Pam Tan Long. Kesempatan Indonesia untuk mendelay sebenarnya, Bu. Iya, ini sedikit untuk menurunkan tempo pelan-pelan, tidak terlalu terburu-buru karena betul. memang waktu juga masih tinggal beberapa menit lagi, jadi sangat penting untuk mengatur ritme. Apalagi juga persiapan pergantian pemain. Sandy Walsh, masih Sandy ke tengah, Ivar Yener. Hati-hati Ivar Yener. Sangat baik tadi dilakukan terhadap maksudnya oleh Justin, tapi dilanggar oleh Van Toan. Sebenarnya dilakukan oleh Van Toan cukup bersih, Bu. Ya, cukup bersih ya, karena memang situasinya juga sama-sama menguntungkan. Ya. Tapi nampaknya Ahmad Falahi menghadapi kartu kuning buat Van Toan. Dan siapa yang akan digantikan oleh Ramadan Sananta? Namanya Rafael Strike. Ya, sebuah pilihan yang logis ya, karena memang ini adalah sudah pemain depan, kita baru diganti dengan pemain depan. Dan Strike sudah bermain sangat bagus. Ya sudah kehabisan juga. Betul. Di luar dia belum mencetak gol ya. Ya, untuk timnas senior. belum. Dia masih butuh waktu, Ya, tapi butuh waktu. dia menurut saya dia menjadi pemain yang sudah mulai tahu apa yang dimiliki oleh Sintayong, pemain tipikal pekerja keras, fighter, pantang menyerah, Berani berduel, betul. berani berduel Ramadan Sananta dan memiliki postur yang sangat baik. Sebenarnya ini yang harus dimiliki striker-striker di era modern saat ini. Ya, hanya memang dari beberapa perbincangan memang Sananta tidak bisa tampil 90 menit ya. Ya. Dari beberapa tes fisik yang dilakukan, Sananta adalah pemain yang kategori untuk fisiknya, VO2 tidak terlalu maksimal. Bupantan ke belakang, sangat baik dalam Pam Tuan Tai. Bupantan kembali. Oh, satu dua yang sangat-sangat luar biasa untuk para pemain Vietnam. Tyson kini kuasai bola dari tengah, langsung pada Bupantan, umpan terobosan. Hati-hati Indonesia, ada Bang Jai di situ. Putus sementara serangan dari Vietnam. Le Pam Tan Long sangat cepat. Le Pam Tan Long, hati-hati Indonesia. Le Pam Tan Long lepas dari penguasai bola tadi, kini dikuasai oleh Adi Satrio. Sebuah pertahanan berlapis-lapis seperti kue lapis yang dilakukan oleh para pemain belakang Indonesia, bergantian pemain yang punya pengalaman di Eropa menahan, kemudian melakukan sliding, menutup ruang dan akhirnya bisa membuat bagaimana Adi Satrio cukup nyaman dan tidak perlu bekerja keras. Kita lihat berduel Egy Maulana Fikri, sangat baik Egy, lepas dari penguasaannya Egy. Apa yang terjadi? Kartu kuning untuk siapa? Apakah untuk Sandy Walsh? Egy sedikit tidak percaya bahwa bolanya harus menjadi milik Vietnam. Pam Suaman balik pada Pam Suaman, umpan ke tengah Huang Duch. Duel kita lihat oleh Justin Hapner, masih Huang Duch belakang
dilakukan oleh Justin. Kini Wang Duch. Kita lihat bagaimana menarik tadi Justin dari badan Wang Duch. Tam Suarman langsung ke depan. Ada Justin Hapner, mudah saja tadi. Oh, jatuh nih. Dada dari Marcelino Ferdinand. Hati-hati, masih Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Oh, masih Marcelino. Masih Marcelino. Berputar. Ada kita Ricky Kambuaya. Tenang saja Ivar. Ada Arhan. Langsung ke depan. Arahkan tadi Marcelino kepada Marcelo Ferdinand. Tapi bola diblok tadi oleh para pemain Vietnam, yaitu Ho Tan Tai tadi, Bung Maruf. Harus diakui bahwa masuknya pemain-pemain yang dimasukkan oleh Sintayong berpengaruh besar dari sisi mengubah permainan, mengubah kepercayaan diri para pemain, dan mengubah secara taktikal yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Arhan Pratama, Egy Maulana berperan penting ketika mereka masuk dan langsung memberikan warna tersendiri. Arhan Pratama, kesempatan lagi untuk Indonesia menciptakan peluang. Arhan jauh, langsung ke udara, arahkan daripada Justin. Ada Marcelino Ferdinand, Marcelino. Oh Tuhan, gagal. Ada Witan Sulaiman, arahkan kepada Arhan Pratama. Masih Arhan, masih Arhan. Sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egy. Wah, alhamdulillah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Saya pikir kok luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Egy, Bung Baru. Oh Tuhan. Saya pikir sudah gol. Untuk mengucapkan alhamdulillah tadi, Bung Baru. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa dari Win Phillips. Betul, dan kita lihat bagaimana Egy lagi-lagi membelokkan bola tadi. Oh, Win Phillips luar biasa. Tepisan dari Win Phillips tadi sangat penting untuk menjadi penyelamat. Semakin bergemuruh, semakin menyala Gelora Bung Karno untuk menyambut tendangan penjuru Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Oh, 5 menit tambahan waktu cukup lama, Bung Ma'ruf. Semoga saja Indonesia bisa menahan kemenangan ini. Karena target Vietnam pun sebetulnya hanya menahan imbang, tapi Indonesia harus bisa mengalahkan Vietnam di Gelora Bung Karno malam ini. Tendangan penjuru, Arhan Pratama sudah menunggu Justin Hapner dan kawan-kawan. Lakukan sudah sangat baik dan gagal. Bagus, serangan balik sangat cepat. Hati-hati, dikejar, kita lihat oleh Ramadan Sananta. Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Menyala Bang Jai, mantap. Mantap Bang Jai. Umpan kepada Ricky Kambuaya. Ada Egy Maulana Fikri. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan tadi oleh Ho Tan Tai. Sempat Indonesia untuk bisa mendelay sejenak pertandingan, Bung Maruf. Iya, sedikit menurunkan tempo, menurunkan situasi, menurunkan tensi, mengatur napas kembali, melakukan reorganisasi. Karena tadi Vietnam punya kesempatan yang hampir saja membuat kita sangat dakdikduk tadi. Tapi penampilan impresif dan ketenangan Jai membuat semuanya menjadi bisa ternetralkan kembali. Egy Maulana Fikri berdua dengan Tam Suarman. Gagal tadi kita lihat. Sedikit melakukan provokasi dengan acting yang sangat luar biasa baik dilakukan oleh Tam Suarman. Ya, khas dari Vietnam memang provokasi, dorongan biasa. Nah, terlambat sebenarnya ada. Jadi wasit pasti sudah melihat ada jeda sebelum dia menjatuhkan diri tadi. Sedikit bingung tadi kita Egy Maulana Fikri dari drama yang dilakukan oleh Tam Suarman. Kembali serangan balik kepada pantauan. Arahkan ada Jai Ijaz tadi. Oh, Edi Satrio. Hati-hati Edi Satrio. Tyson. Oh, disapu saja oleh Ricky Kambuaya. Berduel Marcelino Ferdinand. Berduel lagi kita lihat Ramadan Sananta. Masih Ramadan berusaha mengejar. Luar biasa Ramadan. Masih Ramadan. Oh, nampaknya pelanggaran. Oh, nampaknya semoga saja Ramadan Sananta mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, Bung Ma'ruf. Ya, karena memang dia juga sempat mencetak gol ya. Bagaimana ketika dia kali pertama atau kemudian ketika dia debut bersama dengan timnas Indonesia, dan dia juga tampil impresif di putaran pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dari 6 gol yang dilesakan, Ramadan berkontribusi di dalamnya. Pang Tuan Chai langsung arahkan ke gawang. Ada kita Jai Ijaz, jatuh di kaki lagi. Lepam Tan Long, umpan terobosan. Hati-hati Arhan. Oh, keluar tadi, tidak berhasil diraih oleh Ho Tan Tai, sehingga bola keluar lapangan pertandingan untuk menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia.
Harus bisa bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam. Dan semoga saja dengan selesainya perpindahan federasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan menambah kekuatan Indonesia di Midin nanti, Bung Maru, pada tanggal 26 Maret. Dua pemain yang bisa jadi akan berkontribusi besar dan akan langsung mendapatkan kepercayaan kembali dari seorang Sintayong. Memberi waktu, memberi kesempatan beradaptasi untuk bisa mengangkat prestasi dari timnas Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan bagaimana peliknya Sintayong dalam memilih puzzle-puzzle pemain yang diinginkan, Bu. Terutama di lini belakang nantinya ketika semua pemain bisa tampil. Oh, luar biasa, sangat cepat tadi. Fufanta berusaha dikejar tadi. Oh, kosong. Ada Lee Tan Lin, Rifar Yenar, ada Fufanta. Oh, nampaknya pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati Indonesia. Fufanta langsung ke arah gawang. Ada Arhan, sapu bola ke depan, arahkan kepada Ramadan, tapi ada Pham Tuan Thai, kontrol sangat baik Pham Tuan Thai, ada Pham Xuan Man, masih Pham Xuan Man ke belakang, ada Nguyen Philip, kembali sangat cepat, ada Pham Tuan Thai, kembali kepada Nguyen, masih Nguyen Philip, arahkan kepada Pham Xuan Man, masih Pham Xuan Man, direbut oleh Ramadan Sananta, ada Tian Lin, dihadang saja oleh Justin Hapner, berduet sangat keras, ada Hoang Ruch, diroba dikejar kira oleh Rifar Yenar, berputar-putar dari Hoang Ruch, kini nampaknya Le Pham Tan Long, ada Ricky Kambuaya, luar biasa, Ricky Kambuaya, masih Ricky, oh direbut lagi oleh Pham Tuan Thai, direbut lagi oleh Ricky Kambuaya, nampaknya dilanggar oleh Ricky Kambuaya, tadi Bung Ma'ruf. Ya, memang Ricky harus melakukan itu karena sudah terlambat. Berbahaya. Dan tidak apa-apa untuk sedikit memberikan pressure kepada pemain dari Vietnam. Nampaknya semakin menyala Gelora Bung Karno dengan kilatan flashlight dari handphone masing-masing supporter di Stadion Gelora Bung Karno untuk bisa menunggu detik-detik yang sangat menegangkan di akhir pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno ini. Harus hati-hati Indonesia. Sundulan tadi jatuh langsung disapu saja oleh Arhan Pratap dan wasit Ahmad Kualai. Alhamdulillah sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F dan dimenangkan Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Egi Maulana Fikri. Dan saya Adi Gunawan, Bung Ahai bersama Bung Ma'ruf mengucapkan terima kasih, salam olahraga, selamat malam. Kami kembali ke studio bersama Tio Nugroho dan Wesley Hutagalo. Salam olahraga.